Sekarang kalau kita lihat anak-anak muda itu sudah pada mulai jadi zombie, betul nggak? Nanti sering-sering diajak, intinya diajak komunikasi. Jangan pernah kita diamkan dia tanpa komunikasi. Resepnya di situ. Untuk ngobatin orang itu sebenarnya faktor sugesti itu lebih dominan. Tidak harus apa yang kita berikan, tidak harus apa yang kita ikhtiarkan, tapi sugestikan dulu. Doa itu istimewa. Itu ada daya di dalam doa. Ada energi positif di dalam doa. Nah, itu pakaikan. Nah, ini tadi kenapa Ibu sampaikan seperti ini, supaya kita dalam kehidupan dunia ini tidak mudah menghukumi orang itu tidak baik. Kita tetap harus menyangka baik. Kalau seandainya, oh ini kemampuannya nih, itu lemah di sini, oh ini kurang di sini, kan kita bisa sinergi, saling melengkapi. Itulah jadi keindahan. Pokoknya kalau kita bersatu itu indah. Dengan apa? Kasih sayang. Dengan kasih sayang. Kalau dengan cinta itu pengennya memiliki. Kalau kasih sayang tidak. Kasih sayang itu pengennya saling menyayangi, saling mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Beda dengan cinta. Cinta itu pengennya menguasai. Gitu. Aku cinta kamu, ya aku pengen memiliki kamu. Gitu. Itu seperti itu. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, yang kita resap lewat penglihatan, pendengaran, penciuman, pembicaraan, panca indera kita, nilailah dengan kesadaran. Ambil tindakan, jangan lupa dengan kesadaran. Kalau bisa jangan bertindak dulu sebelum menggunakan kesadaran. Apa bisa kita bertindak tanpa kesadaran? Ada, dengan nafsunya, action gitu. Jadi udah berbuat aja dulu, mikir belakangan, nyesel belakangan. Ya, itu karena tidak dengan kesadaran. Kalau dengan kesadaran itu meminimalkan kekecewaan. Gitu. Jadi insya Allah langkah-langkah kita akan bijak. Kalau penguasa, pemimpin selalu menggunakan kesadarannya, saya rasa kemakmuran pasti terwujud. Dan ini tugas kita untuk menyebarkan kesadaran. Karena kalau sudah dengan kesadaran akan mencapai pencerahan. Kalau sudah pencerahan itu nggak ada yang akan menjadikan kerusakan, itu nggak ada. Gitu. Kalau untuk kesaktian udah pasti, karena dia sakralnya hati. Kalau hatinya sakral, kita potensinya itu tinggi. Kita tetap berjalan biasa, tapi berkualitas.
Sekarang kalau kita lihat anak-anak muda itu sudah pada mulai jadi zombie, betul nggak? Zombie, tahu zombie? Kayak mayat hidup, ya kan? Yang menularkan virusnya, ya kan? Dia pengen siapa yang dideketin dia, digigit sama dia, ketularan virus ya zombie. Lihat nggak yang mana itu? Yang dia menumpahkan darah tidak pakai pikiran, tidak pakai kesadaran. Jadi dia menyiksa orang, membunuh orang, memutilasi orang, itu merasa gagah aja. Ya karena nggak sadar, dia sudah seperti zombie. Karena apa? Mungkin awalnya dari lingkup keluarga juga tidak memberikan arahan, kasih sayang dan lain-lain. Akhirnya dia diberikan kasih sayang, perhatian dari anasir lingkup-lingkungan yang negatif. Jadilah dia ngikut yang memberikan kenyamanan. Makanya saya bersyukur banget yang mendapatkan kepercayaan Allah untuk menarik mereka. Apapun risikonya, tentu tetap akan ada risiko. Karena kadang-kadang dia dalam kegalauan itu suka berpikir beda, tanpa dengan logikanya. Dia hanya paleng lah gitu ya kalau ini. Nah terus bertindak yang sesuai pengalaman yang pernah dia alami. Apapun itu pengalamannya, karena dalam kondisi ini nggak nyambung, ini itu tetap harus. Makanya jangan lupa kita antisipasi Pak, berikan kasih sayang, berikan, ajak ngobrol aja. Sebenarnya kasih sayang itu simpel loh. Kita hargai dia, kita anggap dia itu manusia, kita anggap dia itu punya peran. Itu aja sebenarnya. Dianggapnya dia sebagai insan, sebagai yang punya kepedulian bahwa dia itu bukan yang tidak berharga. Itu sudah membuat dia itu happy. Nah rasa happy itu yang menjadi ikatan. Itu mungkin dia akan lebih menyayangi daripada keluarganya sendiri. Itu karena di keluarganya dia selama ini mungkin ada kekecewaan itu yang sulit dia utarakan. Itu seperti itu bagus itu Nabi. Itu sangat bagus, dan mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi jalan buat kebahagiaan yang zombie yang lain gitu. Semuanya butuh proses, nggak langsung bisa mengembalikan tangannya. Dan itu betul. Imbasnya tentu tetap ada, tapi asal kita bersama-sama. Intinya yang butuhkan dia itu kenyamanan jiwanya, bukan kenyamanan fasilitas. Fasilitas itu pendukung saja, tapi jiwanya dia merasa dianggap, itu keberadaan dia itu punya nilai positif. Itu udah cukup buat mereka, dan itu sering sampaikan karena itu ibaratnya pengikat. Kalau kalian tidak pendekatan komunikasi, balik lagi, apaan gitu kan, saya di sini nggak dianggap gitu, dia tetap jadi gembel gitu kan ibaratnya. Maksudnya jadi keset mereka atau apalah bahasa mereka itu kan, bahasa sekarang beda-beda. Intinya di situ, rangkul dia, berikan dia kenyamanan secara psikisnya. Insya Allah mungkin dia akan menjadi pencerah bagi yang lain juga. Bisa. Sangat mungkin. Itu yang penting terus sadarkan.
Nanti sering-sering diajak, intinya diajak komunikasi. Jangan pernah kita diamkan dia tanpa komunikasi. Resepnya di situ. Tapi kadang-kadang susah nih Ibu. Semua karyawan di sini setiap pagi kita kumpulkan supaya bisa ajang komunikasi. Tapi yang mau yang enggak. Ya gitu. Nah, yang enggak ini kan berarti sulit untuk dikendalikan. Karena apa? Momen kita kan terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau dikelompokkan satu kan ini waktu segini udah selesai semua, dapat semua informasi apa, keinginan apa, keluhannya apa, saat ini dapat. Tapi bagi yang nggak mau kesini, ini kan kita membutuhkan waktu yang dan belum tentu waktu kita ada karena keburu mengerjakan sesuatu yang lain. Nah itu harus diproses nih. Gitu. Kalau sekali dua kali ya sudah emang modelnya begitu, tapi tetap kita harus punya kendali supaya dia tetap baik-baik saja. Gitu. Itu seperti itu. Kalau di sini tiap pagi jam 7, nah kita ada doa bersama. Doanya yang simpel-simpel aja. Jangan terlalu, kalau di kita kan kepanjangan karena sambil nunggu yang lain gitu kan. Gitu. Jadi terakhir baru kita perbincangan atau muatan kebaikan gitu. Apa aja, mau sekata, 2 kata, 3 kata tidak ada masalah. Yang penting mereka itu ada kenyamanan. Proses untuk membentuk kenyamanan. Orang yang dicari cuma nyaman aja kok. Nyaman secara psikologisnya. Kayak ngobatin orang nih, ya Bapak yang untuk ngobatin orang itu sebenarnya faktor sugesti itu lebih dominan. Tidak harus apa yang kita berikan, tidak harus apa yang kita ikhtiarkan, tapi sugestikan dulu. Setelah dia kemakan sugesti kita, apapun yang kita berikan akan ada manfaatnya, walaupun seberapa persennya. Tapi sudah. Jadi ambil sugesti. Dia sudah ibaratnya sebelum perang, dia itu sudah merasa kagum dulu dengan strategi kita. Ambil sugestinya. Apalagi di Indonesia juga banyak banget yang gampang ditipu. Makanya penipuan kan biasanya dukun-dukun itu kebanyakan dari ilmu-ilmu sihir itu, ilmu-ilmu apa sulap. Yang pakai telur itu dari sulap juga. Terus yang di ini nanti bisa ada ini, itu trik sulap. Apa nih yang pakai getar? Itu kan ada kabelnya, disetul sama setul. Jadi semuanya itu kayak ya tipu-tipu lah gitu. Tapi kalian kalau mengobatin orang yang benar, sugestikan sesuai dengan keilmuan yang benar. Kalau misalnya kita beragama Islam ya secara Islam, kalau secara kebudayaan ya secara kebudayaan, tapi jangan pakai tipu-tipu. Kalau yang pakai tipu-tipu begitu terkuat dia itu menyesalnya minta ampun. Nggak usah pakai tipu-tipu. Kalau kalian mengetahui tentang trik anatomi tubuh, sampaikan dulu. Setelah sampaikan, dia kan sudah tersugesti, itu semuanya udah kesembuhan. Tinggal kita berikan apa, kita triknya apa, ininya apa. Sekedar air putih pun insya Allah menjadi wasilah, jalan. Misalnya yang kayak gini nih, kayak bintangan sudah banyak gitu. Kan sudah ada ilmu meditasi. Bikin aja setiap malam atau sering ini air doa, semakin sering itu semakin tajam. Berikan ini minum air apa? Ini air doa supaya kalian menjadi lebih baik. Atau apa aja yang kalian sugestikan. Itu sama juga cuci otak itu. Cuci otak itu doktrin, simulasi doktrin. Terus dijejelkan. Sepanjang positif itu anak akan ikut positif. Jangan salah, cuci otak itu simulasi doktrin. Terus dicecerkan. Itu selesai. Jadi sampaikan aja, ini
Tapi memang kita sudah berdoa dulu gitu. Karena kita meyakini bahwa kekuatan doa itu ajaib. Kita meyakini. Bagi yang nggak meyakini doa, dia hanya yakin dengan yang fakta apa ibaratnya otaknya rasional aja, ya enggak apa-apa. Itu urusan mereka, itu hak mereka. Kita ya dari sisi yang mempercayai doa itu istimewa. Itu. Ada daya di dalam doa. Ada energi positif di dalam doa. Nah, itu pakai kan? Pakai dan jangan ragu-ragu. Kenapa? Ya ini semuanya ada secara cepat loh. Secara cepat itu. Kita udah yakin aja, kita pegang batang otak itu kesadaran, napas. Jadi kendaraan kita itu energi napas. Kalau kita pengen sakti mondoguna itu napas tahan selamatan, alirkan kemana yang kita mau. Itu jadi. Kalau kita terus-terusan latihan itu jadi. Tapi kalau seperti yang kita ajarkan ini netral. Karena apa? Saya selaku bengkel bukan mau buat berantem, bukan mau buat ribut. Tapi magnet apa? Magnet kemakmuran. Jadi seperti itu. Makanya kita ambil energi alam semesta untuk kemakmuran. Karena semua ini elemen yang bisa kita kendalikan, kita olah. Cuman kita juga tidak mau menjelek-jelekan orang. Jadi semuanya intinya setelah elemen semua tetap sang pencipta itu di sini. Sang pencipta kita punya, kalau saya percaya ada free will, kehendak bebas kita ada. Karena kita itu ada bagian daripada sang penguasa alam semesta. Kita juga bagian dari alam semesta itu. Kalau bagi yang nggak ada free will gitu ya, ya silahkan aja. Kalau saya yang percaya bahwa kita punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu punya daya yang tidak terbatas juga. Halo guys, sekarang saya berada di Gua Al-Quran. Jadi Gua Al-Quran ini terletak di Tirta Ciburial Waterpark. Jadi teman-teman kalau dari Bogor itu ke arah IPB, Dramaga, terus ke arah Librial. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Gua Al-Qurannya ini hampir 30 bis ya guys. Yuk teman-teman ikutin aku. Jadi di sini ada Al-Quran ini semua dibuat oleh Sirat. Jadi beliau bagi teman-teman yang mau wisata religi